name is Raya. 6 years of searching. I made a mistake. I trusted someone I shouldn't have. The world's broken. I love you, my Dudra. Halo friend, pada video ini saya akan menceritakan alur film berjudul Raya dan Naga Terakhir. Mengisahkan 500 tahun yang lalu, negeri Kumandra yang terdiri dari suku taring, kuku, ekor, tulang, hati, hidup dalam kedamaian dan harmonis bersama naga. Tetapi, suatu hari muncullah Drun, api jahat yang mengubah orang menjadi batu setiap dilaluinya dan terus bertambah banyak. Para naga pun membantu manusia, akan tetapi mereka juga menjadi batu. Lalu naga terakhir memusatkan seluruh sihirnya dan membuat bola naga. Setelah peristiwa itu, manusia malah memperebutkan bola naga terakhir, sehingga Kumandra pun pecah terbagi. Mampukah Raya menyatukan Kumandra lagi? Kita akan melihat bersama-sama. Dia adalah ayahnya Raya. Ia akan mengadakan acara makan-makan bersama suku-suku yang lain, dalam rangka menjadikan Kumandra seperti dulu. Disinilah Raya mendapatkan teman baru bernama Namari dari suku taring. Raya mengajak Namari untuk makan bersama sambil menggibah. Sesama penggemar Sisu, Namari memberikan kalungnya kepada Raya. Lalu Raya dengan polosnya mengajak Namari ke tempat bola naga. Tiba-tiba Namari berubah sikap dan menyerang Raya. No way, you're taking Sisu's gem. Karena kalah, Namari menyalakan kembang api untuk memanggil pasukannya. Hal itu diketahui oleh Ba dan suku yang lainnya. Ba pun segera datang ke sana untuk membantu Raya. Ba mencoba menenangkan suasana dan memberikan solusi untuk semuanya. Tiba-tiba ada yang memanahnya, menyebabkan dia tidak mampu berdiri. Melihat kesempatan itu, mereka berebutan bola naga. Bola itu akhirnya jatuh dan pecah, menyebabkan Drun bangkit kembali. Semua orang lari menyelamatkan diri dari Drun, tetapi Ba sudah tidak mampu untuk bergerak lagi. Ba pun memberikan pecahan bola itu kepada Raya dan berpesan untuk jangan menyerah menyatukan mereka. Ketika Drun semakin dekat, Ba melempar Raya ke sungai. Enam tahun kemudian, Raya dan temannya Tuk-Tuk yang sekarang udah gede banget itu sampai di hilir sungai yang terakhir dalam pencarian Sisu. Ia pun masuk ke dalam dan berdoa dengan harapan naga terakhir yaitu Sisu datang untuk menolongnya. Tiba-tiba aliran air itu berubah arah dan membentuk butiran-butiran air. Here? Oh, mighty Sisu! Where am I? Pengu? Raya menjelaskan kepada Sisu bahwa ia telah memecahkan bola naganya. Sisu pun sangat panik mendengar hal itu. You broke it! Lalu Raya menunjukkan pecahan bola naganya. Saat Sisu memegangnya, ia mendapatkan kekuatan naga yang lainnya. Itu artinya masih ada harapan untuk membuat bola naga yang baru. Sampailah di tempat pertama yang tidak jauh dari tempat yang tadi. Mereka harus melewati jebakan-jebakan yang dipasang oleh ketua ekor. Hampir saja Sisu terkena jebakan, untung saja diselamatkan oleh Raya.
Raya sangat hati-hati saat mengambil permatanya. Ia menggunakan kayu untuk mengganjel tangannya ke dua ekor supaya tidak mengaktifkan jebakannya. Di saat Sisu memegang permatanya, ia mendapatkan kekuatan adiknya bernama Prani, sehingga ia bisa berubah wujud menjadi manusia. Tanpa disadari, mereka telah diikuti oleh Namari. Ia berniat menghentikan Raya mengumpulkan pecahan bola naga. Raya langsung menarik kayu yang dipasangnya tadi, supaya jebakan itu mengenai pasukan Namari. Mereka pun segera lari meninggalkan tempat itu. Who was that girl? That's Namari. Those cats are really fast, huh? Hello? Mereka bertemu teman baru bernama Bun, seorang kapten dan koki kecil yang nantinya akan ikut dalam pencarian bola naga. Raya bersedia membayar lebih supaya Kapten Bun mempercepat laju kapalnya. Karena Kapten Bun terlalu lemot, akhirnya Sisu membantu mendorong kapalnya. Sampailah di negeri kuku. Sebelum pergi, Raya berpesan kepada Sisu untuk tetap di kapal demi keamanannya. Di perjalanan, Raya bertemu dengan bayi comel yang sendirian di gang sempit. Karena tidak tega melihatnya sendirian, Raya pun menghampirinya. Ternyata, ada kawanan Ongis yang mencuri permatanya. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Raya dan Tuktu pun segera mengejar pencuri kecil ini. Di sisi lain, Sisu yang tampak cemas dengan keadaan Raya ingin membantunya dengan memberikan hadiah untuk Denghai. Karena bokek, ia pun bingung. Lalu, Kapten pun memberikan solusi yang sangat cemerlang, yaitu dengan cara berhutang. Dan Sisu pun setuju dengan konsep itu. Going shopping. Something like this. Take that dragon gem piece. Whoa, I'm not right over there. Sampai-sampai dikerumuni oleh warga. Lalu, Sisu diselamatkan oleh nenek kebayan. Dengan polosnya, Sisu diajak ke tempat yang katanya ada Denghai. Padahal, Denghai sudah menjadi patung. Ternyata, di dalam hanya ada drone. Sisu sadar dirinya telah ditipu. Dan untungnya, Raya datang di saat yang tepat menyelamatkan Sisu, lalu kembali ke kapal. Tempat selanjutnya adalah negeri tulang. Si bayi kampret dan Ongis sekarang menjadi temannya Raya dan akan semakin seru, lur. Hey, don't look at me like that, you fuck. Sisu langsung mengambil bubur untuk diberikan kepada ketua tulang. Akibat Sisu yang kurang berhati-hati, akhirnya ia dan Raya pun terperangkap. Lalu mereka bertemu seseorang ingin mencuri permata naga. Di tengah percakapan yang tidak jelas, tiba-tiba Tuk-Tuk dan yang lainnya mendobrak pintu, lalu mengikat orang besar itu. Tak lama kemudian, terdengar suara Namari yang sedang mencari Raya. Lalu, Raya berkenalan dengan orang besar ini, namanya adalah Tong.
Raya meminta tolong dengan tulus kepada Tong untuk menunjukkan pintu belakang supaya teman-temannya kabur dengan aman. Sedangkan Raya akan menahan Namari dengan adu mekanik, bos. Nah. Melihat Raya yang kalah adu mekanik, Sisu datang membantunya dan berubah menjadi naga. Semua orang terkejut, ternyata Sisu adalah naga. Raya dan Sisu kini menjelaskan tujuan mereka, yaitu untuk menyelamatkan Kumandra dengan mengumpulkan pecahan bola naga. Akhirnya, Kapten Boon dan yang lainnya semangat untuk membantu Raya. Tong juga dengan senang hati memberikan pecahan bola naganya kepada Sisu. Dan Sisu kini mendapatkan kekuatan sihir kakaknya, yaitu Penggu, dapat menurunkan hujan. Tujuan terakhir adalah negeri Taring, ya guys ya, negeri yang paling ketat penjagaannya. Sekarang mereka harus menyusun rencana. Sisu mengajak Raya untuk bertemu saudara-saudaranya. Di sana, Sisu menceritakan peristiwa 500 tahun yang lalu. Kakak pertama yaitu Penggu membuat bola naga untuk menyatukan kekuatan mereka. Lalu semua mempercayakannya kepada Sisu. Ia berpikir kalau Namari bisa seperti dirinya. Sisu meyakinkan Raya untuk mengambil langkah pertama meskipun itu terasa mustahil. Akhirnya Raya setuju dengan rencananya Sisu. Pasukan Nongis dan bayi penipu segera pergi memberikan surat dan hadiah kepada Namari. Keesokan harinya, Raya menemui Namari yang sedang menunggu di tepi sungai. Ternyata Namari hanya akting. Situasi menjadi menegangkan. Dia ingin mengambil Sisu dan semua permata yang dikumpulkan oleh Raya. Sisu terkena panah Namari dan jatuh ke sungai, membuat air sungai menjadi surut. Kemudian, Drun mulai berdatangan. Raya yang telah habis kesabarannya pergi menemui Namari dan mengajaknya adu mekanik lagi. Namari berdalih bahwa sebenarnya ia tidak ingin semua ini terjadi. Tetapi, Raya sudah tidak percaya lagi kepadanya. Raya sedih karena ini tidak berjalan seperti rencananya Sisu. Lalu Raya mendengar suara Kapten Boon yang sedang menyelamatkan warga. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan Namari dan segera membantu mereka. Saat Tuk-Tuk dicegat oleh Drun, Namari datang di saat yang tepat mengusir Drun dengan permatanya, membuat Raya terkejut oleh aksi Namari. Tiba-tiba mereka semua jatuh ke dalam reruntuhan. Saat Raya sadar, mereka sudah dikelilingi oleh banyak Drun. Lalu Raya teringat apa yang dikatakan oleh Sisu tentang kepercayaan. Raya memohon kepada semuanya untuk menyatukan permata dan saling percaya. Tetapi Kapten Boon dan yang lainnya tidak percaya kepada Namari, sehingga Raya mengambil langkah pertama dengan memberikan permatanya kepada Namari. Namari yang hendak meninggalkan tempat itu kembali melihat ke belakang dan merasa iba dengan mereka. Akhirnya Namari menyusun pecahan itu menjadi bola lagi dan bergabung dengan yang lainnya. Tetapi cahaya pada bola naga itu semakin lama semakin meredup. Apakah Raya telah gagal? Kita akan melihat bersama-sama ya guys ya. Bola naga tiba-tiba memancarkan sinarnya guys. Seketika dunia terang benderang.
Orang-orang dan para naga yang menjadi batu kini kembali seperti semula. Semua orang sangat bahagia, dan para naga kini bisa menari-nari dengan bebas di udara. Sisu pun juga hidup kembali. Raya segera pulang untuk menemui Ba. Inilah momen yang mengharukan ya guys ya. Pertemuan setelah melewati petualangan yang panjang. Raya berhasil untuk menyatukan Kumandra. Inilah happy ending dari film Raya and the Last Dragon. Kita akan ketemu lagi pada video berikutnya.